Sedang mencoba nge-vlog menjemput anak tersayang. Ini sebagai suatu sampel. Oke. Jadi untuk vlog sepertinya bagian jendela harus dibersihkan dulu supaya bening, tidak ada bekas air. Dan apakah cukup? Sebenarnya untuk posisi-posisi saya ingin multi angle, bisa dari luar, dari atas. Hanya saja saya khawatir ketika saya pasang di jendela, suction cup-nya kurang menempel. Yang saya khawatirkan adalah terjatuh di luar dan terinjak oleh kendaraan lain. Dari hasil rekamannya sebenarnya sudah cukup stabil ya. Ya mungkin akan distabilkan ulang di post pro, entah menggunakan CapCut atau Google Photo. Saja kemarin saya mencoba Google Photos dan hasil stabilisasinya itu bagus. Oke, mobil tidak saya matikan dan saya akan menjemput putri saya. Jadi sebenarnya posisi si bayi itu di sebelah kiri belakang. Cuma karena angle dari kameranya itu susah, jadi saya geser ke belakang posisi ayah. Ya. Dan saya nggak tahu ya lurus atau enggak ya. Tadi saya lupa ngecek ulang. Cuma kalau dari tampilannya sih mungkin agak miring. Ayah. Ya Dita? Oh ya kayaknya agak miring. Ya sudah, nggak apa-apa lah, biarkan saja. Semoga masih bisa di-crop dan diluruskan. Rencananya siang ini akan dicuci, cuma kayaknya nggak usah dulu ya, karena besok akan dipakai juga untuk kotor-kotoran. Jadi mungkin dicucinya akan setelah pulang dari camping besok. Besok rencananya itu mau camping di antara Nisis atau Teras Merapi. Cuma kemarin itu ada informasi bahwa ada tumpahan lava pijar dan debunya itu mengarah ke Baradaya, di mana Baradaya itu posisinya berdekatan dengan Teras Merapi atau mungkin ke arah Selo. Sebenarnya saya nggak tahu ya, nggak tahu pastinya, saya belum ngecek di maps. Feeling saya sih kalau nggak puncak Nisis, kemungkinan besar kita nggak jadi camping. Antara itu. Apakah Dita mengantuk? Agak jam 6. Iya, kata Bu Guru kan Dita belum tidur. Nah, kita bawa aja, nggak apa-apa, nanti kita langsung pulang dan tidur saja perjalanan kita siang ini, dan kita akan kembali ke rumah supaya saya bisa membersihkan mobil, memvakum dan memasukkan peralatan camping untuk
ini adalah tool yang mungkin cukup. Pisau ini mungkin perlu diasah. Tidak juga. Good to go. Ada pisau cadangan satu, pisau dapur. Ini mungkin akan saya kembalikan. Lalu untuk pasang pasak cadangan, tempat senter. Ini yang saya bilang senter tempat adik saya. Di sini ada alas terpal 2x2, alas untuk api unggun, hand warmer penghangat, dan harus selalu ada kotak P3K. Ini kompor. Ini gas cadangan. Ya, ini sebenarnya cukup. Oke, sementara ini saja dulu yang saya siapkan. Biasa standar kompor, terus alas api unggun, pisau. Oh ya, saya perlu mengajarkan pisau. Senter untuk sementara senternya nggak bisa dibawa, ketinggalan di tempat adik saya. Sudah dikirim kembali, jadi mungkin besok kita hanya menggunakan lampu emergency. Yang satunya lampu emergency kita beli di S Hardware sekitar 2-3 tahun yang lalu. Cuma sepertinya baterainya sudah mulai melemah. Dulu klaimnya bisa sampai dengan 8 jam atau lebih dengan intensitas cahaya yang kecil, ibaratnya dengan katakan saja volume 1 lah. Cuma kemarin setelah kita pakai dengan proper, masa kita pakai dengan bagian mana? Kalau di rumah kan jarang mati lampu, jadi terkadang itu terisi penuh atau tidak terisi, jadi dibiarkan berlama-lama. Nah, sekarang setelah kita gunakan sampai benar-benar habis, itu dalam mungkin sekitar nggak sampai 1 jam kayaknya sih, lampu yang tadinya itu terang sekali tiba-tiba meredup. Ya, asumsi saya sih sel baterainya sudah mulai rusak. Cuma kalau saya buka, saya nggak tahu isinya seperti apa baterainya. Apakah bisa di replace dengan baterai OEM atau tidak bisa. Tapi kita sudah punya cadangannya juga, lampu camping yang bentuknya estetik lah. Kalau yang dari S Hardware itu kan bentuknya itu rumahan banget, warnanya putih hijau gitu, mentereng. Lampunya itu blue bright, nggak ada yang warm, jadi ya rumah banget, nggak estetik gitu kalau buat dipakai camping. Kita kalau buat nerangin, buat motong-motong sih nggak apa-apa, cuma kalau untuk masuk di frame itu konten tuh kayaknya kurang menarik. Terus apa aja ya, sebenarnya alat camping kita tidak terlalu banyak, cuma itu aja: lampu, alas tenda, matras. Oh iya, matrasnya sih bukan matras yang kayak matras gulung ya. Kita punya matras yang biasa dijual di tukang, ya di banyak tempat lah. Jadi matras piknik sebenarnya, dan bahannya Eva, sama-sama Eva, cuma tidak seperti matras milik anak-anak camping yang biasa buat manjat gunung. Kata istri saya itu nggak enak itu karena ada apa namanya, urat-uratnya gitu. Urat memang ada motifnya, jadi katanya nggak enak nanti. Tinggal dibalik aja kalau ada yang baliknya polos. Saya lupa sih apakah dibaliknya itu polos atau
ada embun di bagian dalamnya ya, karena mungkin saat itu memang sedang dingin sekali dan ya kurang lah. Tapi so far begitu, kita sudah pakai tenda itu 3 kali, 2 kali di Waduk Seremo dan 1 kali di Pantai Gelaga. Di Pantai Gelaga ini yang anginnya kencang, memasang tendanya itu tidak semudah yang biasanya ketika daerahnya tidak berangin. Jadi kita harus memutar arah pintu. Kebetulan tenda yang kita miliki itu memiliki 2 pintu, pintu depan, pintu belakang. Jadi ketika ada angin bertiup kencang ya saya arahkan saja pintu dan jendelanya searah dengan datangnya angin supaya tidak terlalu menerpa tenda. Kedua, kita punya Konsina Magnum 6. Nah, ini tenda yang mungkin akan kita pakai besok di Puncak Isis, karena anggap saja kalau daerahnya dingin, artinya kita harus mempersiapkan tenda yang bisa menjaga suhu di dalam itu, udara dingin nggak langsung masuk. Cuma kalian buat si Malakama ya, terkadang itu di jam-jam belum malam, itu masih jam-jam 10-11 itu udaranya belum dingin. Nggak tahu sih, kita lihat aja besok. Ini belum terkonsep vlog ini, cuma akan saya coba upload di YouTube. Akan saya coba mobil vlog ini mobil vlog ya, dengan kaca buram seperti